Oke guys, berjumpa kembali dengan saya. Selamat datang di channel saya. Terima kasih sudah berkenan mampir melihat channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Dan juga share, like jika informasi pada channel ini memberi manfaat pada teman-teman semua, supaya juga channel ini bisa semakin berkembang dengan lebih baik ya. Hari ini saya akan memberikan tutorial pembuatan e-book atau e-modul dengan MyBook Creator ya. Tutorial hari ini akan singkat, dalam arti tidak saya bahas detail fitur-fitur yang ada di MyBook Creator. Kita akan langsung membuat ya, e-book atau e-modulnya. Yang pertama tentunya kita buka dulu Book Creator ya. Jadi silakan teman-teman menulis Book Creator pada bagian browser ya, web browser. Ini saya menggunakan Microsoft Edge. Teman-teman bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox atau browser yang ya sekiranya teman-teman sering gunakan ya. Oke, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih saja yang bookcreator.com ya. Oke, nah kita masuk ke bagian muka dari Book Creator. Oke, nah di sini ada banyak icon fitur ya, teman-teman bisa explore sendiri ya. Kita akan langsung aja membuat create a free account. Jadi di sini kita bisa membuat account yang gratis yang bisa menampung 40 buku ya, kalau belum ada perubahan update terbaru ya. Oke, kita buka saja create a free account dan nanti kita akan diminta untuk sign in lewat Google, lewat Microsoft atau melalui QR code. Kita sign in saja melalui Google. Nah, dalam hal ini di sini saya akan menggunakan teacher ya, teacher sign in sebagai guru. Oke. Jadi pilih sebagai teacher karena kita akan membuat modul ya atau e-book. Kita pilih teacher lalu sign in with Google ya. Untuk saya rasa teman-teman pasti punya ya akun Google, maka kita sign in with Google, kita pilih dan kita pilih akun Google kita ya, email kita. Pilih email yang sudah teman-teman miliki. Nah, kita sudah masuk ya di MyBook Creator dan ada beberapa informasi untuk pembuatan akun yang akan kita buat ya. Nah, di sini tadi kita masuk sebagai teacher, maka kita diminta untuk memilih di grade mana kita mengajar ya. Kindergarten, pre-kindergarten atau di kelas first sampai class ya, jadi sampai kelas 12 di SMA ya. Saya pilih saja di kelas 10 ya. Ini juga higher education tadi di kuliah ya atau di outer ya. Teman bisa pilih sesuai dengan kondisi teman-teman. Saya pilih kelas 10. Oke. Next, jika bukan guru, teman-teman bisa skip ya. This I'm not a teacher. Oke. Skip aja. Oke, sini saya pilih kelas 10 saja. Oke. Next. Oke, kalau tidak memilih guru, ini tidak muncul ya. Yang skip tadi ya. Tapi karena saya memilih sebagai guru di kelas 10, subjek yang saya ajar saya pilih data dengan sains. Next. Oke. Lalu kita akan diminta untuk menamakan perpustakaan kita. Jadi buku-buku yang nanti kita buat akan masuk di library atau perpustakaan di MyBook Creator. Oke. Nah, kita tulis dulu apa nama library yang akan teman-teman buat ya. Saya pilih saja science. Library tentang science. Dan kita bisa rename ya, jadi kalau misalkan masih belum yakin atau di perjalanan nanti ada perubahan nama library dari teman-teman, itu bisa di rename. Kita next. Nah, kita akan mulai membuat ya.
enter aja. Oke, ini kita sudah masuk di bagian library yang sudah kita buat. Ini ya, namanya Science Library. Jadi saya buat namanya Science. Belum ada buku memang karena kita belum buat bukunya ya. Nah, kita akan membuat ebook atau e-module yang nanti akan terkumpul di sini. Oke, maka kita klik plus ini ya, new book. Oke, nah di sini sudah ada beberapa pilihan bentuk buku ya. Pada bagian atas ini bentuk buku yang pada umumnya yaitu buku yang polos ya. Ada yang bentuknya portrait, perbandingannya 2:3, perbandingan panjang dan lebarnya ya. Untuk square itu 1:1, kotak ya, landscape berbentuk persegi panjang ya, perbandingannya 4:3. Lalu yang bagian bawah ini adalah bentuk komik, jadi e-book atau e-module dalam bentuk yang lebih menarik ya, atraktif ya, berbentuk komik, sama perbandingannya sama seperti yang polos ya. Kemudian ini ada blank books ya, lalu yang di bagian kanan itu ada template, jadi ada pilihan buku yang sudah ada template khususnya, jadi teman-teman bisa memilih yang sudah tersedia di sini jika ingin tidak repot untuk ya membuat animasi atau membuat template yang sekiranya malas buat sendiri ya. Oke, nah kita akan di tutorial ini akan buat yang blank books ya, dan saya di kesempatan ini pilih yang portrait ya, yang buku polos ya, seperti ini. Oke, klik ya. Nah, jika ingin membuat cepat untuk ebook atau e-module teman-teman bisa menyiapkan materinya dulu ya. Bisa misalkan teman-teman punya sebagai guru punya PPT ya, PPT dari materi-materi ajar disiapkan. Nah, nanti tinggal copy paste apa yang ada di PPT dan menambahkan beberapa bagian yang sekiranya memperlengkapi ya informasi pada e-module ini atau ebook ini. Atau teman-teman ingin membuat ebook berupa cerpen atau apa ya, siapkan dulu cerpennya yang sudah di script ya, script atau narasinya atau script yang sudah disiapkan itu ya cerpennya. Lalu nanti tinggal di copy paste di ebook. Oke. Ya, untuk membuat cover ini menarik kita pilih yang I atau inspector ya. Jadi sudah muncul namanya inspector. Kalau yang plus ini add item, jadi kita menambahkan item-item yang nanti ada di halaman ini ya. Nah, kita klik inspektor. Nah, di sini kita sudah ada beberapa pilihan. Ini warna-warna ya. Jadi karena cover ini berwarna putih polos, maka dia tercentang di warna putih. Kita bisa ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita ya. Tentunya kalau cuma warna polos seperti ini tidak menarik ya. Nah, kita bisa berikan cover yang menarik ya, dengan melihat kategori di sini. Ini ada komik ya. Teman-teman bisa pilih salah satu. Nah, ini bisa menjadi cover yang menarik ya dalam bentuk komik. Tadi kalau teman-teman masih ingat di depan itu ada bagian bawah itu ada buku yang bentuknya komiknya. Ini juga fitur-fiturnya juga ada di sini ya. Nah, pilih di cover yang teman-teman suka ya. Juga ada paper. Nah, paper ini jika teman-teman ingin membuat e-module, misalkan ini juga sangat berguna untuk teman-teman yang sebagai guru matematika, bahkan seni musik ada di sini ya, guru tulis. Oke, nah, dipilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Lalu juga ada border ini untuk mempercantik halaman nanti pada cerita pembuatan modul atau ebook ya. Ini teman bisa pilih, jadi bentuknya sangat atraktif, menarik ya, sesuai kebutuhan. Pattern juga sama ya, sama. Oke, dan satu lagi teksturnya juga ya nanti akan menjadi bagian latar belakang ya dari e-module atau ebook yang kita buat. Oke, kita akan buat cover di bagian depan, dan saya sangat suka dengan komik ini ya, karena covernya sangat futuristik juga ya.
saya pilih yang berwarna merah saja. Oke, terlalu baik, menarik ya. Oke, kalau sudah yakin ya kita pilih go back ya, tanda panah kiri itu kita pilih. Oke, nah kita kembali ke halaman muka. Nah di sini kita akan mengisi judulnya ya, berarti kita akan mengisi teks, juga mungkin beberapa gambar ya. Nah, kita pilih tanda plus ya, lalu kita pilih teks. Oke, kita pilih teks. Nah, oke, kita masukkan teks, judulnya adalah tentang science. Ini apa ya, dan di sini akan muncul teks science. Jika kita ingin mengatur atau memberikan pengaturan ya, atau ya, settingnya pada kata ini ya, kita klik ya sampai ada kotak warna biru ini, lalu kita klik inspector ya. Inspector ini memiliki fungsi untuk melakukan setting pada bagian yang kita pilih ya. Di sini kita bisa memperbesar ya, ini memperbesar ya, maaf, memperbesar dengan font ini ya, kita bisa pertebal, kita bisa ganti fontnya ya, dipilih sesuai dengan yang teman-teman suka. Oke, kemudian kita bisa ganti warnanya, oke, supaya dia kelihatan ya. Lalu backgroundnya juga bisa kita tambahkan ya, background pada teks ini ya. Oke, kemudian ada bentuk kolom atau tidak. Oke, kita beri shadow ya, sehingga lebih menarik ya. Oke, background saya hilangkan. Oke, nanti teman-teman bisa mengekspor untuk teks ini ya dengan inspector. Oke, saya rasa sudah cukup. Lalu kita tempatkan sesuai dengan keinginan kita. Science ya. Lalu kita bisa masukkan gambar pada cover ini ya. Nah, kembali kita klik tanda plus pada bagian kanan. Untuk memasukkan gambar kita pilih import ya, atau kamera, itu berarti kita mengaturkan kamera. Dalam hal ini kita pilih import. Lalu kita bisa search image secara online ya, melalui Google Image. Oke. Nah, catatan khusus dalam mencari gambar itu kita harus memasukkan kata ini dalam bahasa Inggris ya, misalkan science atau apapun ya. Kalau kita masukkan dalam bahasa Indonesia itu nanti keluarnya tidak optimal ya, tapi kalau dalam bahasa Inggris dia akan banyak keluar gambar-gambar yang kita maksud ya. Oke, saya pilih saja salah satu ya, gambar ini, lalu kita klik add. Oke, kita tunggu sampai upload ya, kita sudah memasukkan gambar ya. Nah, ini kita bisa perbesar, perkecil, kita bisa tempatkan di mana yang sekiranya kita inginkan ya dia berada. Oke ya. Oke ya, dan di sini kita, kalau kita klik, kita juga bisa mengaturnya dengan inspector ya. Nanti inspector ada beberapa settingan yang bisa kita lakukan. Oke. Nah, kita sudah memasukkan gambar di sini, kita judul ya, science ya, science. Kemudian jika e-modul atau e-booknya ini ingin diberikan nama yang penulis, kita tinggal tambahkan teks lagi, lalu kita tulis oleh ya. Nah di sini teman-teman sekalian saya ingin berikan satu informasi pada bagian teks ini. Teman-teman bisa membuat bold ya, lalu italic atau miring, dan underline ya. Ini word sederhana sebenarnya ya, memang hanya tiga bagian ini yang ada di sini. Lalu ini adalah add link, kita bisa juga menambahkan link ya, yang dari luar untuk kita tempelkan di ebook atau e-modul kita. Oke, kita klik done. Oke,
Lalu kita klik vektor supaya terlihat ya. Oke. Ya. Nah, berikan shadow ya supaya lebih terlihat. Dan saya perbesar. Ya. Oke. Nah, ini sedikit berkaitan dengan pembuatan cover ya. Ada judul, lalu ada gambar yang menunjukkan bahwa buku ini akan membahas apa gitu ya. Lalu ada penulisnya. Nanti teman-teman jika ingin menambahkan teks, bisa teman-teman tambahkan lagi dengan menulis teks. Nah, kalau sudah, kita akan membuat isinya. Kita klik sebelah kanan ini ya. Kita klik. Lalu kita akan membuka page 2 dan 3. Jadi ini ada dua halaman, page 2 dan page 3 ya. Seperti kalau kita membuka buku itu ada dua halaman di situ. Kita sesuaikan lagi untuk latar belakangnya atau latar belakang ya, backgroundnya. Oke, kita pakai border. Lalu pilih yang salah satu dari sini ya. Nah, pilih yang ini. Oke. Baik, baru kita isi ya berkaitan dengan informasi yang akan kita berikan di ebook atau e-modul ini. Misalkan teman-teman menulis berkaitan dengan informasi tentang sains. Sains itu apa? Arti dari sains. Di sini saya akan mencari melalui web. Sains. Oke, jadi sains. Oh, ini ya. Ini saya copy. Lalu kita akan masukkan di sini. Caranya adalah klik plus seperti tadi. Kalau kita ingin memasukkan teks, maka kita pilih teks. Tinggal kita paste di sini. Ya, lalu kita sesuaikan jika ada yang perlu disesuaikan. Misalkan kita beri enter atau kita beri ini italic. Ya. Oke, lalu kita done. Nah, sudah masuk di sini. Nah, di sini ingat ini adalah dua halaman ya. Jadi kalau kita panjangnya seperti ini berarti dia ada di dua halaman. Supaya menjadi satu halaman, ini halaman 2 dan halaman 3, maka kita perkecil. Kecil. Lalu kita klik inspektor untuk mengedit atau menyeting dari informasi ini ya. Kita ganti supaya sama rata. Jadi kita setting supaya dia semakin cantiknya dan mudah untuk dibaca dan menjadi perhatian utama ya pada saat orang lain membaca informasi ini ya. Oke, itu cara untuk mengisi teks ya. Jadi kita tinggal copy paste saja. Maka saya anjurkan disiapkan dulu skripnya sebelum dijadikan sebagai ebook atau e-modul ya. Nah, lalu di bagian buku ini juga kita bisa masukkan tadi gambar ya, seperti pada cover kita bisa import gambar melalui Google ya. Di sini selain melalui Google Online, kita juga bisa memasukkan map ya, masuk ke sini bisa untuk mapel geografi atau mapel yang atau ebook yang sekiranya akan teman-teman buat yang menunjukkan peta tertentu. Kita juga bisa masukkan file di laptop kita ya, di drive kita atau di file yang tersimpan di PC atau di manapun kita menyimpan ya. Untuk MacBook Creator ini dalam pembuatan baiknya menggunakan laptop ya, yang lebih luas. Kemudian kita juga bisa mencari di drive kita harus connect dulu ke Google Drive. Ini Google Drive ya, sekiranya ada materi atau file yang ada di situ. Atau juga dengan embed ya, atau link dalam bentuk embed. Nah, link embed ini itu sering saya gunakan untuk
memasukkan atau menempelkan video dari link YouTube ya. Kita bisa memasukkan di sini karena di sini kita tidak ada video gitu ya. Nah, kita pakai embed. Oke, untuk image ya, tadi kembali mengulang yang image kita bisa pakai Google ya. Oke, science atau pengetahuan ya. Nah, saat ini sebagai contoh saja ya teman-teman ya. Jadi jika struktur ebook saya yang saya buat ini tidak beraturan, mohon dimaklumi. Oke, ini sebagai perwakilan dari satu penjelasan di sini ya. Nah, kita masuk ke halaman 3, kita mau mengisi misalkan dari YouTube ya. Nah, kita buka dulu YouTube ya. YouTube ya. Buka saja YouTube. Lalu kita cari informasi yang sekiranya akan kita masukkan di ebook atau e-modul kita ya. Lalu klik salah satu. Ya klik yang teman-teman mau itu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, di sini kita tidak bisa langsung share atau copy link gitu ya. Nah, kita harus cari yang embed. Ya, kita dapatnya di mana? Kita klik ini, bagikan atau share. Nah, di sini ada sematkan ya. Nah, sematkan atau ini logonya pada ini ya. Kita klik sematkan. Nah, lalu akan muncul link berupa ini link embed ya. Nah, di sini sudah ada salin atau copy, kita klik aja daripada kita blok ya. Kita klik salin. Ini sudah kita copy, lalu kita masuk ke kembali ke My Book Creator. Lalu klik tanda plus pada bagian kanan atas, klik import. Nah, lalu kita pilih yang embed. Di sini embed code kita paste, tinggal copy paste atau Ctrl V ya, lebih cepatnya. Klik tadi sudah kita copy, lalu kita Ctrl V ya, ditekan Ctrl V, nanti sudah paste di sini, atau klik kanan paste ya, Ctrl V. Oke, lalu kita confirm web linknya ya, sudah ada judulnya sesuai judul dari YouTube yang kita ambil tadi, add to book. Nah, maka sudah muncul di sini halaman YouTube yang kita sisipkan di sini. Oke. Ya. Begitu caranya untuk memasukkan video. Kemudian bisa juga kita menulis di sini, dan ini baik jika menggunakan pen stylus atau alat khusus yang bisa untuk pen ya. Kalau menggunakan mouse agak susah, ya kita klik aja pen. Nah, lalu kita akan ada banyak pilihan ya. Mau pennya seperti apa, kita pilih sesuai kebutuhan kita. Ini juga besarnya ketebalan dari pen yang akan kita tulis, lalu kita tulis di sini. Karena saya menggunakan mouse jadi agak repotan ya. Oke, ini iya. Ini juga bisa kita berikan emoji ya, sesuai keinginan kita. Nah, kita masukkan emoji di sini. Sekali lagi ini hanya sebagai contoh untuk teman-teman bisa membuat ebook e-modul yang lebih proper ya, lebih baik. Jadi mohon maaf jika tidak beraturan ya. Oke, kita juga bisa fill ya, kita bisa fill. Oke, kalau tidak ingin kita undo ya, supaya kembali ke seperti semula. Kita juga bisa erase kiranya tidak sesuai ya, tidak sesuai kita erase. Oke ya, kalau sudah kita klik done. Nah, kita sudah menulis di sini, dan ini bentuknya adalah sebagai JPEG ya, atau gambar file gambar yang tertempel di ebook atau e-modul teman-teman.
Oke, itu ya. Kemudian kalau ini sudah selesai di halaman ini, kita klik plus baru, nanti akan muncul halaman baru ya. Dan dengan paper atau yang sudah kita pilih di awal tadi ya, secara otomatis. Jika ingin teman-teman ingin berganti, ya, bisa ya, kita klik inspektor lagi, lalu kita pilih mau paper yang mana atau border yang mana ya, dari border ya. Kita bisa ganti. Maka di dalam setiap halaman memiliki border yang berbeda juga boleh, atau mau sama juga tidak masalah ya. Jadi kalau kita klik lagi dia akan sesuai dengan border terakhir. Oke. Nah, di sini teman-teman ingin menambahkan apa? Teks ya, tadi sudah record ya. Dari sini teman-teman bisa memasukkan record suara ya. Oke ya. Lalu oke, kita klik start recording. Oke guys, selamat datang. Hari ini kita akan membahas satu bagian, yaitu tentang science atau ilmu pengetahuan. Apa itu? Ya, ilmu pengetahuan itu adalah satu bagian dari materi yang akan kita bahas. Ya, misalkan begitu ya. Ya, sesuai apa yang ingin teman-teman, daripada teman-teman menulis atau mengetik itu terlalu lama, teman-teman bisa record. Kalau sudah, kita klik stop record. Dan di sini kita bisa mendengarkan dulu. Oke guys, selamat datang. Hari ini kita akan membahas. Oke, kalau tidak sesuai kita bisa delete. Kalau sesuai kita bisa use recording. Kita klik, maka akan muncul di ini ikonnya di sini. Kita letakkan di tempat yang sekiranya sesuai ya. Nah, di sini pun bagian recording ini kita bisa setting ya. Bisa invisible saat membaca, jadi dia tidak akan terlihat ya saat membaca, dan otomatis akan menyala ya. Oke. Hai, jadi import sudah ya, bagian import. Jadi menggunakan search image, maps itu sudah tadi terjelaskan. Lalu kamera sudah, pen juga sudah, teks sudah, record sudah. Oke, nah kita lihat hasilnya ya untuk ebook simple ya kita buat ini. Kita klik reboot. Oke guys, selamat datang. Hari ini kita akan membahas satu bagian. Oke, sudah muncul. Nah, ini ya. Tampilannya akan seperti ini. Halaman judul, lalu halaman 1, 2. Kita klik YouTube, maka dia akan muncul di monitor ya. Oke. Ya, itu. Nah, ini tutorial singkat berkaitan dengan pembuatan ebook dan e-modul. Jika sudah selesai, teman-teman bisa mempublish ya. Mempublish ini caranya adalah kembali ke My Books ya. Nanti akan masuk ke bagian My Library ya, Library Science. Lalu kalau kita scroll di buku ebook, di sini kita dipilih untuk edit ya. Atau jika ingin kita publish, maka buku ini bisa kita publish ya. Kita klik ya, sharing option ya, di bagian bawah ini. Sorry. Ya, sharing option kita klik, lalu kita publish online. Nah, sini kita kasih judul buku kita. Oke, dan kita publish book. Kita klik publish book. Oke, your book has been published. Nah, di sini kita bisa copy link dari ebook atau e-modul kita yang kita bisa berikan ke siapapun yang kita suka, maka dia akan langsung bisa membuka ebook atau e-modul kita ya. Jadi kalau kita berikan link, tampilan yang akan muncul adalah seperti ini. Kita klik linknya, dan mereka akan membaca ebook atau e-modul kita.
Oke guys, selamat datang. Baik, itu sedikit tutorial dalam pembuatan e-book e-modul ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita akan ulas lagi untuk MyBook Creator di kesempatan berikutnya. Bagaimana kalau kita menggunakan, tadi kan ini polos ya, kita menggunakan yang komik. Seperti apa perbedaannya, dan juga fitur-fitur yang lain seperti apa fungsinya. Jadi tetap di channel saya, jangan lupa subscribe ya, aktifkan notifikasinya supaya informasi yang lain bisa segera teman-teman dapatkan. Terima kasih sudah berkenan menonton, sampai jumpa dan salam.